Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikan Nurmaya. Saya lulusan Bunda Produktif Season 1, yaitu saat pertama kali Hexagon City dibentuk. Saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya selama di Bunda Produktif. Di jenjang Bunda Produktif kita belajar selama 6 bulan, kemudian memanfaatkan apa yang kita punya seperti potensi, bakat, minat, hobi, ya, dan karakter yang mau kita bangun untuk kemudian dapat kita manfaatkan bagi diri sendiri maupun bagi kelompok dan bagi kelas Bunda Produktif keseluruhan. Jadi kita di situ kita diajari bagaimana mengelola apa yang kita punya dari diri sendiri ke kelompok sampai pada kelas Bunda Produktif. Kemudian kita juga diajari cara berkolaborasi, bagaimana kita bersinergi dalam kelompok kita sendiri maupun pada kelas Bunda Produktif. Tantangannya di Bunda Produktif itu lumayan sangat berjuang ya. Jadi ada 13 tahapan kalau yang saya rasakan dulu. Yang pertama adalah membangun struktur. Dulu Hexagon City kan belum terbentuk, jadi saat itu baru membangun Hexagon City. Kemudian kita membuat sebuah rumah hexagon. Dari rumah itu kemudian kita membuat suatu dasawisma gitu ya. Kita bersepuluh. Nah, sekarang seperti itu juga atau bagaimana saya kurang tahu ya. Yang itu namanya co-housing gitu. Jadi kemudian yang kedua ada pemilihan wali kota hexagonnya. Yang ketiga adalah ada plan, project, dan passion. Jadi ada pembagian tugas sesuai passion. Yang keempat adalah membangun fondasi karakter baik. Jadi mengetahui juga karakter yang menghambat serta faktor resikonya. Yang kelima adalah habit to nation. Jadi ini seperti apa ya, membuat milestone dan roadmap baik diri sendiri maupun kelompok kita. Kemudian yang keenam ada 4A, habit to nation. Jadi ada aksi untuk mengambil peran dalam proyek di co-housing atau kelompok. Kemudian yang ketujuh ada contribution to nation. Jadi kita membuktikan dengan screenshot ya bahwa kita itu mengikuti atau kita follow ya, subscribe gitu ya ke semua medsos yang dipunyai oleh Hexagon City. Kemudian jadi bagaimana kita sebagai pribadi itu ikut membesarkan kelompok kita, membesarkan kelas kita gitu ya. Kemudian yang ke-8 adalah extra mile. Jadi menggolongkan kemampuan supaya bisa berkontribusi dengan menganalisa hasil dan usaha. Jadi contohnya seperti saya usahanya seberapa, menghasilkan seberapa gitu ya. Kita menggolongkan aktivitas atau kegiatan-kegiatan kita. Misalnya saya menulis gitu ya. Saya menulis itu bagi saya enteng gitu ya. Dan hasilnya besar, misalnya seperti itu, saya dapat uang gitu, atau saya jadi terkenal gitu. Jadi itu kita menganalisis. Atau hal yang paling sulit saya lakukan, misalnya apa gitu ya. Jadi di situ dianalisa seperti SWOT gitu. Tapi ini adalah usaha versus hasil seperti itu. Kemudian yang ke-9 ini ada extra mile juga, melakukan sesuatu di luar kebiasaan dan mengikuti challenge ya. Mengikuti challenge. Jadi ini juga sambil mengenali faktor apa yang menghambat, kemudian solusinya apa, serta ada evaluasi. Yang ke-10 adalah agility atau mastermind, mau sukses seperti apa, kemudian tahapannya itu seperti apa, dan kuncinya untuk sukses itu seperti apa gitu. Jadi di oke, lanjut yang ke-10 tadi, selain mastermind adalah juga false celebration. Jadi kita merayakan apa yang tidak bisa kita lakukan atau kekurangan kita gitu ya. Itu seperti jadi bahan evaluasi. Yang ke-11 yaitu tahap growth. Itu seperti check-in ya pada tiap zona. Jadi kita melihat atau evaluasi pada diri kita sendiri, pada kelompok kita atau co-housing, pada cluster, dan pada Hexagon City, serta pada ibu profesional. Yang ke-12 tahap growth juga dengan pembagian project passion kita dalam co-housing. Kemudian yang ke-13 atau terakhir masih tahap growth, yaitu bagaimana membangun kerangka berpikir gitu ya. Nah, kerangka berpikir menjadi patokan dasar untuk kita bisa melangkah ke Bunda Salihah. Oke, seperti itu ya tantangannya. Kemudian efeknya untuk saya sendiri, alhamdulillah ya sangat baik efeknya.
dan saya jadi sadar kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, juga saya jadi lebih tahu passion saya di mana, kemudian potensi dan karakter baik yang akan saya kembangkan seperti apa, sehingga nantinya itu bisa bermanfaat atau saya gunakan untuk kepentingan saya sendiri maupun untuk kemaslahatan orang banyak. Sedangkan efeknya bagi keluarga, alhamdulillah dengan saya mengetahui apa potensi saya, itu kemudian saya sampaikan pada keluarga, dan alhamdulillah keluarga bisa menerima gitu ya segala kelebihan dan kekurangan saya. Kemudian saya pun juga akhirnya bisa mengetahui ya kelebihan dan kekurangan dari anggota keluarga saya, sehingga kita akhirnya lebih mudah untuk berkomunikasi dan untuk mencapai tujuan bersama gitu ya. Kemudian yang harus dipersiapkan ya untuk masuk pada kelas bunda produktif ini, yang pertama adalah waktu. Jadi teman-teman memang harus siap-siap ya, waktunya itu memang lumayan lah. Jadi waktu saya di bunda produktif ini bertemu dengan teman-teman hosting cluster itu hampir seharian ya. Walaupun mungkin kalau kita tinggal sih nggak apa-apa, tapi langsung banyak ratusan chat gitu, bahkan ribuan chat gitu ya. Nah itu kalau nggak kita ikuti ya lumayan gitu. Kemudian ya biasanya kita komitmen dari awal, kita bisanya buka WA, buka grup itu jam berapa, atau kita ketemuan Zoom itu jam berapa. Memang harus ada komitmen gitu supaya bisa berhasil bersama-sama. Kemudian juga kita harus menguasai gadget kita ya, punya keterampilan juga untuk mengelola aplikasi-aplikasi dan tools untuk membantu pengerjaan di bunda produktif, pengerjaan tugas-tugas maksudnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, itu sedikit ya yang bisa saya sharingkan tentang kelas bunda produktif. Oke, semangat ya sampai di kelas bunda produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.